Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pasti kalian pernah mendengar salam seperti itu. Kalau kalian tahu, Indonesia ini terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Nah, salam tersebut adalah salah satu cara mempresentasikan keberagaman agama di Indonesia. Berbicara soal agama, bisa jadi salah satu topik yang sangat sensitif. Jadi, ketika kita membahas mengenai agama, alangkah baiknya kita berhati-hati ketika berbicara maupun berperilaku. Banyaknya agama di Indonesia adalah suatu potensi yang harus bisa kita jaga dan kita lestarikan. Namun, ada kalanya nih agama menjadi suatu faktor penyebab perpecahan bangsa dengan timbulnya konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan ini, kita membutuhkan konsep di mana Pancasila sebagai civil religion. Banyak dari kita tidak paham akan pentingnya civil religion di Indonesia. Padahal dengan civil religion kita dapat menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik agama, kepercayaan. Tanpa kita sadari, civil religion telah diterapkan secara implisit oleh para founding fathers kita ketika mengakomodasikan keragaman suku dan agama demi kepentingan bangsa. Walaupun sering terjadi perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan Islam, namun akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa. Jadi ada relasi nih antara konsep civil religion dengan Pancasila sebagai alat civil religion. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus melanjutkan apa yang telah diperjuangkan dan telah ditetapkan. Terlebih lagi banyak tantangan yang semakin bervariasi menghiasi perjalanan Pancasila sebagai alat toleransi. Sejak terjadinya reformasi, perubahan ini tidak membuat kesadaran setiap warga negara akan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika meningkat secara signifikan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu terdapat kasus intoleransi, yaitu penolakan pembangunan gereja di tanah milik Gereja Kristen Batak Indonesia atau yang disingkat HKBI Maranatha dari masyarakat di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Penolakan ini bukan hanya dilakukan oleh warga setempat saja, melainkan berlanjut ke perangkat daerah setempat juga. Kabarnya, petisi penolakan di Kain Putih sebagai bukti sudah ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, sesepuh ulama Banten, tokoh utama, tokoh masyarakat, ulama, LSM, dan lain sebagainya. Menurut masyarakat tersebut, penolakan pembangunan gereja didasari oleh surat keputusan Bupati Kepala Daerah 2 Serang nomor 189 garis miring SK garis miring 1975, dan surat tersebut merupakan hasil dari perjanjian Krakatau Steel dengan Bupati Serang Bongowaluyo pada tahun 1975 dengan isi perizinan berdirinya PT Krakatau Steel yang diikuti oleh tidak diperbolehkannya pendirian gereja di kawasan tersebut. Padahal berdasarkan data resmi negara tahun 2019, terdapat 382 masjid, 287 musola berdiri tanpa adanya satupun gereja, pura, vihara maupun kelenteng. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun yang sama itu sebanyak 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat tentang civil religion, dan kita pun mengetahui bahwa masih ada kasus intoleransi yang terjadi di Banten, yaitu tentang penolakan pembangunan gereja. Kami pun melakukan survei kepada mahasiswa secara anonim dan memperoleh data sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa grafiknya sebagian besar berwarna merah, yang artinya 32 dari 50 mahasiswa kadang-kadang mengajak temannya yang berbeda agama untuk beribadah di agamanya walaupun konteksnya hanya bercanda. Lalu, pada grafik selanjutnya dapat kita lihat bahwa 28 dari 50 mahasiswa kadang-kadang diajak temannya yang berbeda agama untuk beribadah di agamanya walaupun konteksnya juga hanya bercanda. Lalu kami pun bertanya tentang perasaan responden saat diajak beribadah tidak sesuai dengan agamanya. Dan 26 dari 50 mahasiswa menjawab mereka biasa saja. Ada 12 mahasiswa yang menjawab mereka akan mengajak balik, dan sisanya menjawab mereka sedikit risih, bahkan welcome. Dan berkaitan dengan banyak kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia, kami pun bertanya apakah responden merasa terganggu jika ada kegiatan agama lain. Dan 46 mahasiswa menjawab tidak terganggu. Dan pada grafik selanjutnya menunjukkan bahwa 46 mahasiswa setuju jika ada pembangunan tempat ibadah
yang berbeda dari keyakinan mereka di sekitar rumahnya. Dan terakhir, kami pun bertanya, apa manfaat kalau kita menumbuhkan sikap toleransi di kehidupan kita? Dan sebagian besar menjawab, hidup menjadi rukun, tidak terjadi perpecahan, Indonesia maju dan dapat menambah relasi. Saya tidak setuju dengan bercandaan login agama seperti itu. Biasa aja sih. Dalam konteks bercanda aja itu nggak apa-apa sih. Menjadi bahan bercandaan itu merupakan topik yang sensitif ya, seperti yang kita ketahui topik agama itu di Indonesia sangat sensitif. Dan belakangan ini juga banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut tentang keragamaan. Jadi aku pribadi sendiri nggak setuju. Karena mereka waktu ngomong gitu kayak nadanya bercanda, jadi kayak aku nanggepinnya pun juga kayak bercanda. Yang penting nggak ada unsur memaksakan ke orang lain. Tidak mencerminkan sikap toleransi sama sekali. Jadi kita tidak pernah tahu apa isi hati orang sebenarnya ketika kita melakukan candaan seperti itu. Mungkin saja dia responnya ketawa-ketawa seperti biasa, tapi kan tetap isi hati itu nggak bisa bohong ya. Udah, sampai dengan saat ini sih udah. Teman-teman saya sudah menerapkan sikap toleransi karena mereka juga menghargai satu sama lain, kemudian juga tidak pernah mengejek mengenai agama mereka. Kemudian ketika ada temannya yang beribadah, itu juga kita saling menghargai. Toleransi itu ketika seorang yang beda saling menghargai, terus saling menghormati. Kalau misalnya dalam konteks agama mungkin nggak mengganggu ketika orang lain tuh beribadah menurut agamanya. Kita dapat memaknai bahwa toleransi itu kita menghargai satu sama lain atas perbedaan yang ada. Toleransi itu adalah sifat saling menghargai dan menghormati teman yang agamanya beda, terutama dengan tidak melakukan candaan tentang agama. Itu saja sudah menjadi salah satu bentuk perilaku toleransi kita dengan umat agama lain. Tahu, tapi nggak terlalu ngikutin progresnya sampai sekarang gimana. Iya, aku tahu berita itu juga masih kisaran bulan September ya, jadi masih baru banget. Aku pribadi kecewa banget sama dengar berita kayak gitu. Kita sendiri kan tahu kalau di Indonesia itu memiliki 6 agama yang tentunya adat istiadatnya berbeda-beda kan. Nah, maka seharusnya ke-6 agama ini tuh memiliki hak yang sama dong, yakni memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Dan aku juga bingung nih sebenarnya apa motif yang menyebabkan sampai-sampai pembangunan gereja ini tuh ditolak, dan apakah dengan membangun gereja itu merupakan hal dosa yang kita lakukan? Nah, tentunya tidak, karena itu masih jadi pertanyaan sih. Sikap mereka itu mencerminkan adanya intoleransi. Jadi mereka mungkin tahu ya kayak arti toleransi itu apa gitu. Cuma mereka tidak bisa menerapkan dari sikap toleransi itu sendiri. Masyarakat di sana yang menolak tuh kan pasti ada alasan tersendiri ya. Kalau yang aku baca karena adanya traumatik kena sejarah. Apa ya, antara yang punya kepentingan dia dan masyarakat yang menolak itu bisa saling komunikasi lagi gitu. Jadi diperlukan adanya musyawarah lebih lanjut mungkin antara kedua belah pihak biar masalah ini tuh nggak berlarut-larut sampai akhirnya terjadi perpecahan. Dengan perubahan pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu kan merupakan fondasi pertama dalam menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penyebab dari konflik yang ada selama ini itu tidak meratanya pendidikan agama ataupun modern dalam masyarakat. Kalau dari kitanya sendiri mungkin lebih nurunin ego masing-masing lah, karena kan di Indonesia tuh kepentingan kita bukan cuma kepentingan satu golongan aja, tapi juga tentang kepentingan kebangsaan. Kalau misalnya dari pemerintah mungkin perlu ada kebijakan buat lebih ningkatin lagi gitu tentang apa sih toleransi itu, sama lebih tegas kalau misalnya ada provokator tentang masalah konflik. Kita sendiri harus sadar ya akan toleransi itu sendiri. Harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu agar kita bisa menjadi contoh atau teladan kepada orang lain. Untuk pemerintah sendiri juga bisa dilakukan penanaman sikap toleransi itu melalui kurikulum seperti Pancasila, tentang etika dan moral itu juga sangat penting diterapkan kepada siswa-siswi kita di Indonesia ini. Wah, banyak sekali nih pemikiran dari narasumber kami. Dari mereka kita bisa belajar, kita sebagai masyarakat Indonesia harus belajar menumbuhkan sikap toleransi.
Ada banyak cara seperti bersikap baik dan menghormati orang-orang di sekitar kita yang berbeda agama, ras, suku, budaya, dan lainnya. Mendengarkan orang lain saat sedang berbicara, kita juga harus menghormati orang yang berbeda kepercayaannya dengan kita yang sedang melakukan ibadah. Dan yang sedang trennya sekarang ini adalah bercanda yang membawa agama. Bercandalah dalam batas yang wajar, karena kita tidak tahu apakah orang tersebut tersinggung atau tidak. Dengan toleransi, maka hidup kita akan damai di dunia ini. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai civil religion di Indonesia. Harapan kami, kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus penerus bangsa dapat menerapkan sikap toleransi baik secara lisan, tulisan, maupun komentar di media sosial. Video ini kami buat tanpa maksud untuk menyinggung pihak manapun. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Aku, Kamu, kami, kita, Cinta Pancasila dan Indonesia.